Mana suara kamu? Halo. Hai, Mantap. Halo. ini suaraku. Halo, nama aku Raisa Danti Putri, biasa dipanggil Eca. Aku dari Biologi Angkatan 57. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dito Noval Orlando. Saya merupakan mahasiswa budidaya perairan angkatan 55, jadi udah angkatan tua. Gue Rati Putri Aning Tias, dari jurusan Agribisnis Angkatan 56. Oke, kenalin gua Reval, gua dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 55. Oke, halo semuanya. Kenalin, gue Rahul Malik Fajri, biasa dipanggil Rahul. Gue dari jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Angkatan 55. Tingkat pendidikan, maksudnya kayak misalkan universitas, IPK, di rate aja ya, 1 sampai 10, 9 deh. 9. Ya, maaf. Menurut gua memang harus ada syarat pendidikan kalau menurut gua. Mungkin minimal kayak SMA gitu, tapi lebih ngelihat ke willingness untuk improve gitu. Si orang tersebut. Kalau misalnya emang dia punya pendidikan yang bagus tapi dia pengennya kerja gitu-gitu aja, itu bakal gak gua taruh di prioritas banget. Tapi kalau misalnya ada orang yang memenuhi syarat dan juga memenuhi syarat minimum tapi dia willingness untuk improve-nya tuh gede, dan gua bakal lebih memprioritaskan dia. Kalau menurut gue penting sih, sepenting itu. Kalau di bidang pendidikan sebagai seorang rekruter, bagi gue 9. Kalau menurut gue di awal emang harus ada deal-dealan tentang gaji. Kalau menurut gue pribadi ya, supaya kita tahu nih nanti pas sudah kerja apa yang bakal dilakuin sama apa yang bakal didapat itu kira-kira pas gak gitu. Kalau misalnya nggak pas dan nggak memenuhi ekspektasi dari awalnya, mungkin lebih bisa dinegosiasiin lagi. Menurutku it's okay kalau itu udah waktunya kamu bertanya, misal di akhir ketika interviewer memberikan kesempatan untuk dirimu bertanya. Bagi saya itu tidak. Jika seseorang di awal sudah menanyakan masalah gaji, itu kita sudah melihat dia antara niat dan nggak niat dalam masuk di dunia pekerjaan itu gitu, atau bidang yang mereka apply gitu. Kalau tiba-tiba nggak nanya gaji sama sekali gitu, ada dua kemungkinan. Pertama, dia emang nggak tahu perlu ditanyakan apa tidak, atau memang dia sangat pengen di posisi yang kita inginkan, yang dia inginkan. Jadi dia main aman kayak udahlah, gue gak usah nanya macam-macam deh. Nggak usah nanya macam-macam gitu. Keharusan enggak, tapi itu sebuah privilege aja kalau misalkan kita good looking gitu. Yang penting itu adalah presentable. Jadi lu tuh harus tahu lu lagi di mana, pakai baju apa, dan lu harus rapih atau enggak gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya good looking dari secara kenampakan fisik itu masih bisa di enhance gitu dengan cara lu berpakaian dengan baik. Jadi presentable is the key. Tergantung job desk yang mau diambil sih. Tergantung as a recruiter gitu. Ini emang jobnya emang membutuhkan seseorang yang good looking atau enggak, yang menarik di hadapan orang gitu. Tapi kalaupun dari gue sih lebih ke yang menarik di mata gue, dia menarik sih oke aja, good looking. Apa bisa gitu dilihat. Tapi dari sudut pandang gue as a recruiter ya, kayak gitu. Menurutku kalau secara pikiran idealis gue, itu tidak penting sih. Yang penting itu skill. Tapi pada kenyataannya ada beberapa posisi yang memang perusahaan itu membutuhkan ya privilege dari ya good lookingnya itu. Jadi ya kalau depends on my individualism ya idealism ya enggak deh, utamakan skill aja. Nggak tahu ya jujur. Apa ya? Nanya Misal gue rekruter dan waktunya mereka bertanya nih, si pelamar. Gue pengen tuh si pelamarnya tuh bertanya bagaimana cara kerjanya di perusahaan saya gitu. Flow-nya lah, flow kerjanya, kemudian
bertanya terkait peraturan pekerja sebagai pekerja gitu, dan udah sih cukup 2 itu aja menurutku cukup. Kalau dalam case mereka melamar di suatu perusahaan, mungkin yang lebih ditanyakan habit di perusahaannya, kebiasaan-kebiasaan di perusahaan tersebut seperti apa. Soalnya kita sebagai pelamar itu penting mengenal namanya medan tempur, medan perang. Kalau kita tidak tahu sama sekali seperti apa medannya, ya kita tidak bisa menyiapkan strategi yang terbaik untuk masuk ke dalam medan tempur tersebut. Mana suara kamu?